5, 4, 3, 2, 1. Kita ikuti dan kita saksikan bersama penyerahan SK secara simbolis. Tahun 2015 langsung diserahkan oleh Bapak Rektor secara simbolis. Selanjutnya untuk tenaga hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita diberikan kesehatan juga kesempatan sehingga siang hari ini dalam suasana penuh keakraban kita dapat berkumpul di ruang senat Rektorat Universitas Tadulako dalam rangka acara penyerahan SK dan penandatanganan perjanjian kerja dosen tetap non-PNS tahun 2016 serta penyerahan SK CPNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2015. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini kita dengarkan bersama laporan Kepala Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako yang kami hormati Ibu Haja Rosmina Ponto, SIP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, baik saya akan laporkan SK yang akan kita serahkan pada siang hari ini. SK CPNS tahun 2015, FKIP 3 orang, FISIP 2 orang, Fakultas MIPA 3 orang, Fakultas Ekonomi 2 orang, Fakultas Teknik 2 orang, Fakultas Hukum 3 orang, FKIK 3 orang, Fakultas Perikanan dan Peternakan 1 orang, Fakultas Pertanian 2 orang, Fakultas Teknik 2 orang, BAUK 2 orang, Pasca Sarjana 1 orang, dan FKIK 1 orang. 8 orang, Fakultas Pertanian 2 orang, Fakultas Ekonomi 3 orang, FISIP 2 orang, Fakultas Hukum 2 orang, Fakultas Teknik 3 orang, Fakultas MIPA 3 orang, FKIK 1 orang, Fapetkan 3 orang, Kehutanan 1 orang, jumlah 27 orang. Demikian laporan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SEMS. Itu 27. Nah, berarti totalnya 52. Nah, kalau saya tanya berapa penduduk Sulawesi Tengah? 2,7 juta. Nah, 2,7 juta penduduk Sulawesi Tengah. Berapa penduduk Kota Palu? 450.000. Lalu berapa yang diterima hari ini? 52 orang. Bukankah kira-kira ini adalah orang-orang pilihan di antara 2,7 juta? Karena itu saya selalu ingin mengajak bahwa mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak semua yang ikut tes itu lolos. Nah, kalau demikian orang-orang yang pandai bersyukur itu biasanya jauh dari rasa takabur. Dan kami tahu ada di antara adik-adik kami ini yang pernah
keluar air matanya karena proses-proses ini? Ada enggak? Ada. Dan saya tahu ada yang menangis, hubungi omnya, hubungi tantenya, saya tahu itu. Tidak apa-apa, itu adalah bagian dari proses perjuangan. Tapi ketika adik-adikku pernah mengeluarkan air mata, jangan sampai ada yang keluar air matanya karena komio-komio. Jadi sudah cukup karena proses ini membawa hikmah yang besar. Jangan setelah mengajar 20 diajar, 18 yang menangis karena kalian. Nah, itu tidak boleh terjadi. Berarti orang-orang begini ini tidak tahu bersyukur. Harus disyukuri. Dia merasa bangga kalau mahasiswa yang diajar itu CD. Dicerita lagi. Mata kuliahku dari 100 peserta cuma 1 orang yang dapat A, yang lain CD. Kalau yang begini jangan dicerita, memalukan. Jangan-jangan dosennya tidak mampu. Nah, jadi semua ini harus dilewati dengan perjuangan dan harus selalu menyadari bahwa masa depan Darul-Laku ini ada di tangan kalian. Ya kami ini kan, ya kasihan. Semua pergelangan sudah terasa. Dan semua juga jenis minyak kita sudah pakai. Baik dari Remasol sampai minyak selon. Artinya kalau di antara generasi muda ini tidak mensyukuri ini, bisa berbahaya Darul-Laku ke depan. Paling tidak 10, 15, 20 tahun mendatang. Jadi ada di tangan kalian. Jadi saya mohon adik-adikku ini jadi penerus yang patut diteladani. Tidak suka, satu, menyusahkan mahasiswanya. Kalau ada kesusahan, dicarikan jalan keluar. Nilai-nilai akademik tetap dijaga, tapi prosedur jangan dibuat-buat agar terkesan bahwa kita itu bukan dosen sembarangan. Wah, itu kan biasa diciptakan itu. Dihubungi di rumah, ditutupkan jendela, anak-anak sendiri. Ingat proses perjalanan panjang sampai bisa sampai hari ini. Itu saja pesan kami. Dan mungkin juga belum semua adik-adik kami ini mengenal yang hadir di depan ini. Ini adalah unsur pimpinan. Saya mulai dari sebelah utara, Bapak Profesor Alam Ansari. Beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Darul-Laku. Berikutnya Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Profesor Haji Jayani Duli. Berikutnya Ketua Satuan Pengawasan Intern, Bapak Muhammad Nasir. Ada Muhammadnya. Saya perlu ngomong, ada Muhammadnya. Jadi sama dengan namanya Pak Menristek Dikti. Nah, itu saya mau bilang sampai lama baru saya sebutkan. Beliau Ketua SPI. Dan berikutnya Ibu Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama, Ibu Profesor Mary Nabitukulu. Orang Boni. Saya sendiri masih, kemudian di samping kiri saya Bapak Ketua Senat Universitas Darul-Laku, Bapak Profesor Hasan Basri. Berikutnya Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Mahfud. Selanjutnya Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengawasan dan Penjaminan Mutu Akademik, Bapak Profesor Andi Lagaligo. Dan yang terakhir Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Profesor Sutarman Yodo. Universitas Darul-Laku lengkap, 4 organ lengkap. Ya, saya ingin juga beri kabar bahwa Rektor, Senat, Dewan Pertimbangan SPI itu dalam peraturan dan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sama, tetapi tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Nah, ini juga ke depan, siapa tahu di antara kalian akan ada yang jadi rektor, ada yang jadi ketua senat dan seterusnya. Ya, itu yang saya hormati, karena
waktu semakin sore, mungkin secara teknis untuk simbolisnya itu nanti Kabak yang memilih siapa yang simbolis diserahkan, mewakili CPNS dan mewakili dosen tetap non PNS. Lalu kemudian mungkin ada juga perwakilan dari yang secara apa itu administratif, kalau ada CPNS administratif juga ada. Mungkin secara simbolis kita akan serahkan. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat buat adik-adik semua, baik yang CPNS maupun yang non PNS. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga formasi di tahun 2016 ini bisa terbuka bagi yang non PNS, bisa melamar lagi kalau ada formasinya, dan yang sudah mendapat SK CPNS supaya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus rendah hati, tidak takabur, tidak membuat orang susah dalam berkomunikasi, karena kapan kita seperti itu maka hambatan-hambatan sosial ke depan juga akan menjadi penghambat dalam mengembangkan diri dan karir di Universitas Darul Akom. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan kami persilahkan bagaimana selanjutnya, mungkin berkomunikasi dengan bagian atau lewat Waret bidang umum dan keuangan untuk penandatanganan lebih lanjut bagi dosen tetap non PNS. Saya kira ini yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti dan kita saksikan bersama penyerahan SK secara simbolis, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja dosen tetap non PNS tahun 2016, juga penyerahan SK secara simbolis. Yang pertama kita saksikan penyerahan SK CPNS tahun 2015 untuk tenaga pendidik yang kami sebutkan namanya. Disilahkan maju berhadapan dengan meja di podium. Yang kami sebutkan namanya CPNS atas nama Herawanto SKM Menkes PNS tahun 2015 langsung diserahkan oleh Bapak Rektor secara simbolis. Selanjutnya untuk sekali lagi membutuhkan Rektor secara simbolis. Selamat, kita beri tepuk tangan Dewi Butuang SEMSI. Ya, langsung diserahkan SK dosen tetap non PNS. Diserahkan, ya, terima kasih. Bisa. Ibu. Bisa dia? Nanti kita kasih.